Jangan lupa untuk tulis absen di chat, tulis nama lengkapnya saja, nggak pakai kelas nggak apa-apa. Oke, kita mulai saja untuk pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabi Muhammadin Nabi yang Rasulullah. Wabi zidni ilma warzuqni kama amin. Untuk pagi ini, PJJ Kimia adalah ikatan kovalen sebagai kelanjutan dari ikatan ionik yang minggu kemarin sudah kita lakukan. Oke, untuk ikatan kimia kemarin sudah ikatan ion, hari ini adalah ikatan kovalen. Ya. Nah, ikatan kovalen nanti akan terbagi menjadi ikatan kovalen tunggal, kemudian ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3, kemudian ikatan kovalen koordinasi 4, lanjut ikatan kovalen polar dan non polar. Jadi ini ada 6 pokok bahasan yang akan kita bahas pagi ini. Nih maksudnya ikatan kovalen. Kalau kemarin ikatan ion itu antara logam dan non logam, ya, terjadi antara kation dan anion. Sekarang untuk ikatan kovalen itu antara non logam dengan non logam. Bagaimana pengertiannya? Terjadi akibat pemakaian elektron secara bersamaan, ya, oleh 2 atom atau lebih. Jadi masing-masing atom itu akan menyumbangkan elektronnya untuk dipakai secara bersama-sama. Itu pengertian ikatan kovalen. Oke, ini ada apa? Ada kesimpulan bukan logam. Jadi bukan logam ya. Jadi tolong diingat untuk kovalen itu adalah khusus non logam dengan non logam. Sifatnya bagaimana? Kalau kemarin ionik itu kuat, karena sifat kovalen itu lemah, ya. Bisa berupa gas, misalnya gas hidrogen, oksigen, nitrogen, klor, fluor, brom, dan sebagainya. Untuk yang bercair adalah ini, ada asam air, ya, kemudian ada asam klorida, ada banyak lagi nanti contohnya, walaupun juga padatan. Titik didih dan titiknya rendah, kenapa? Karena gaya tarik menarik antar molekulnya lemah bila dibandingkan dengan ikatan ionik. Kemudian nanti kita akan bahas ini. Dia akan larut dalam pelarut non polar, non polar tidak, polar itu artinya kutub, jadi tidak berkutub. Kemudian diantaranya akan berinteraksi dengan pelarut polar. Kalau polar itu dari kata kutub, berarti nanti molekulnya itu akan punya kutub, akan punya muatan-muatan. Ya. Kemudian larutannya dalam air akan mengantarkan arus listrik, baik dalam leburan maupun larutannya. Nanti dalam ikatan kovalen itu akan menggunakan simbol Lewis. Makanya di ikatan ionik kemarin saya jelaskan, simbol Lewis tidak tepat, tidak efektif digunakan untuk menjelaskan ikatan ion, tetapi lebih tepat untuk menjelaskan ikatan kovalen. Di sini nanti yang sering muncul dari golongan 1A itu adalah hidrogen, karena hidrogen itu non logam meskipun golongan 1A. Nanti elektronnya itu digambarkan boleh dengan titik, boleh dengan silang. Jadi penggambaran elektron boleh dengan titik, boleh dengan silang. Saya langsung lompat ke yang non logam saja nih. Nanti yang sering muncul di golongan 4 itu adalah mulai dari C, ya. C itu punya 4 elektron, atau elektron saja kan kemarin kan 4 kan, nah digambarkan seperti itu. Kemudian yang 5 misalnya adalah siapa? Nitrogen, ya. Gambarnya juga 5. Kemudian golongan 6 itu oksigen, mulai dari oksigen, maka elektron yang mengelilinginya itu juga 6. Kemudian golongan 7A halogen itu dimulai dari fluor, punya 7 elektron. Nanti penggambarannya boleh pakai titik, boleh pakai dot atau silang. Nah, ini cara penulisan Lewis, yaitu setiap elektron dari elektron terluar dilambangkan dengan titik atau dot atau silang atau cross. Jadi boleh, jadi gambarnya nanti umpamanya C, saya mulai dari sini boleh, mulainya terserah, mau dari atas, kiri, kanan boleh, ya. Boleh dot, boleh cross, ya. Jadi seperti ini. N fosfor begitu, fosfor kan jumlahnya 5, boleh saya mulai dari sini, boleh, jumlahnya 5 elektron, penggambarannya seperti itu. Dipilih dari mana? Dipilih dari elektron valensinya.
Ini hidrogen 1, kemudian nitrogen 5, oksigen 6, kemudian klor golongan 7A ada 7. Gambarnya di sebelah kanan itu. Nah, inilah unsur-unsur yang sering keluar atau dipakai dalam ikatan kovalen. Ya, sering digunakan dalam ikatan kovalen. Golongan 1A hidrogen. Golongan 4A yang sering dipakai adalah karbon. Golongan 5A nitrogen dan fosfor. Golongan 6A oksigen dan belerang. Untuk golongan 7A halogen itu menjadi fluor, brom, dan iod. Jadi ini berputar sekitar ini saja yang sering keluar di ikatan kovalen. Nah, yang pertama kita bahas dengan ikatan kovalen tunggal. Tunggal artinya satu. Ya. Sebelumnya dijelaskan tentang PEI. Apa PEI itu? PEI singkatan dari pasangan elektron ikatan. Yang kedua PEB, pasangan elektron bebas. Artinya elektron yang tidak digunakan untuk ikatan, namanya bebas. Di buku-buku lain dikatakan sebagai pasangan elektron sunyi. Jadi nanti kalau ketemu kata pasangan elektron sunyi itu artinya PEB, pasangan elektron bebas. Kemudian ETB, elektron tidak berpasangan. Ini khusus terjadi di senyawa nitrogen dioksida seperti ini. Gambarnya sebelah kanan ini. Jadi nitrogen dioksida itu dia punya kekhususan N-nya ada satu elektron yang tidak digunakan untuk ikatan. Ya, sebelah kanannya sama. Jadi kalau menggambarkan kiri atau kanan itu boleh. Namanya adalah resonansi. Ya. Caranya seperti ini. Saya punya gas hidrogen. Ya. Gas hidrogen yang satu punya satu elektron. Gas hidrogen yang kedua punya satu elektron. Saya lambangkan dengan cross. Kemudian saya dekatkan seperti ini. Ya. Tadi kan pengertian kovalen adalah apa? Pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama. Jadi H yang kiri menyumbangkan satu, H yang kanan menyumbangkan satu, digunakan untuk berikatan. Namanya adalah PEI, pasangan elektron ikatan. Dari dua elektron ini membentuk satu garis seperti ini. Nah, satu garis inilah yang dikatakan sebagai ikatan kovalen tunggal. Jadi satu garis itu mewakili dua elektron. Saya lanjutkan. Ya, silakan. Mau tanya, kalau semisal yang berikatan tidak hidrogen sama hidrogen seperti hidrogen dan karbon gitu, itu bisa ya Pak? Oke, jangan khawatir, sudah sediakan banyak ya. Ini sudah sediakan banyak, ya dilihat di slide ini ya. Di sini saya menjelaskan tentang ikatan kovalen tunggal, contohnya dari yang pertama, gas fluor. Ya, ada gas fluor, ada klor, ada gas brom, ada iod. Jadi keempat ini, ya, keempat gas ini nanti cara menjelaskannya, cara menuliskannya sama, cuma unsurnya beda. Contohnya seperti ini. Gas klor itu kan golongan 7A. Masing-masing punya 7 elektron. Silakan digambar seperti ini. Ya. Usahakan elektron yang sendiri itu saling berdekatan gambarnya. Biar apa? Biar mudah dalam pembentukan ikatannya. Ini kan ini. Elektron kiri pakai dot, elektron kanan pakai silang, ya kan? Dua elektron ini membentuk satu pasang PEI, ya. Membentuk satu PEI. Nah, seperti ini kan saling berdekatan. Membentuk ikatan kovalen jadinya seperti ini. Kan hanya tunggal saja. Ya. Nanti untuk F sama, silahkan dilihat. Untuk F sama ini. Nanti untuk BR juga sama, tinggal diganti aja CL dengan BR, I dengan apa CL dengan I, itu sama prosesnya. Kalau bentuk molekulnya nanti seperti ini. Ini CL. Kalau digambarkan dengan molimode, ini adalah CL yang kiri, kemudian ini ikatan PE-nya, kemudian ini CL yang sebelah kanan. Jadi untuk klor itu memang berwarna hijau, untuk fluor itu berwarna kuning. Ya, untuk ini bromos artinya pesing, ya itu berwarna biru. Nanti untuk iodin berwarna ungu. Ya. Kemudian di sini ada kata ini. Cl kok dikatakan sebagai contoh senyawa kovalen nonpolar. Mengapa? Nah, mengapanya nanti begini. Elektron Cl itu jumlahnya 7.
masing-masing jumlahnya 7. Ya. Yang kanan akan menarik ke kanan, yang kiri akan menarik ke kiri. Tapi karena sama-sama 7, gaya tariknya gimana? Seimbang kan? Kalau gaya tariknya seimbang, maka muatan totalnya menjadi 0. Jadi kalau tarik tambang sama-sama kuat kan nggak bergerak, hilang energinya, itu berarti 0. Kalau 0 dikatakan sebagai senyawa non-polar. Demikian pula untuk F2, Cl2, dan I2 maupun Br2. Contoh yang lain adalah H2O, ya, senyawa air. Perhatikan, air ya hanya ada 2 O-nya 1. Maka nanti yang menjadi atom pusat yang di tengah itu adalah oksigen. Gambarnya seperti ini. Gambarlah oksigen elektronnya sebanyak 6. Ya. Usahakan yang sendiri saling berdekatan. Nah, ternyata yang sendiri itu akan didekati oleh atom hidrogen yang punya 1 elektron nih. Hidrogen punya X ya, elektronnya X. Cross, yang kiri juga gitu. Nah, 2 elektron ini akan berikatan. Seperti ini jadinya. Nah, akan membentuk 1 garis. Yang sebelah kanan juga membentuk 1 garis. Nah, ternyata di atas itu ada elektron yang nganggur. Di atas juga di bawah. Namanya tadi siapa? PeB. Pasangan elektron bebas. Pasangan elektron yang tidak digunakan untuk berikatan. Kalau PeI, yaitu pasangan elektron ikatan yang digunakan untuk berikatan. Nah, silakan dilihat di sekitar atom O, ya, itu elektron yang terlibat itu jumlahnya ada 8. Perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga dikatakan sebagai oktet. Kalau atomnya 8, jumlahnya oktet. Tetapi dari sisi H, lihat, ini cuma 2 elektron yang dipakai. Maka dikatakan sebagai duplet. Kalau 8 oktet, kalau 2 duplet. Nah, maka dalam air, setelah dilihat ini rumus Lawisnya ya, rumus Lawis menjadi rumus struktur, maka akan ketahuan ternyata air punya 2 PeI dan 2 PeB. Ya. Nah, contoh penggambaran yang kanan ini, yang saya tunjukkan ini contoh penggambaran yang salah. Kenapa kok salah? Karena struktur air itu tidak lurus seperti ini, tidak lurus 180 derajat. Tetapi karena pengaruh PeB ini, PeB itu tolaknya kuat, daya tolaknya kuat. Sehingga yang tadinya lurus akan berubah menjadi seperti huruf V seperti ini. Ya, menyempit. Sudutnya tidak lagi 180, tetapi lebih kecil lagi. Inilah penggambaran dari rumus struktur dari air. Akibatnya apa? Ulahnya PeB. Nah, ciri-ciri senyawa polar dari kata muatan itu adalah punya PeB. Kalau ciri-ciri non polar tidak punya PeB di atom pusatnya. Ya, nanti silahkan boleh dicatat atau dilihat nanti rekamannya. Ya, saya ulangi, ciri-ciri polar itu punya PeB di atom pusatnya. Kemudian kalau non polar tidak punya PeB. Lalu bagaimana gaya tariknya? Nah, gaya tariknya seperti ini penjelasannya. O itu punya 6 elektron. H punya 1. 6 sama 1 kalau tarikan kuat yang mana? Jelas kuat yang 6 kan? Iya, Maka, Pak. Iya, Pak. Maka elektronnya akan tertarik ke arah O. Nah, karena tertarik ke arah O, maka O kan lebih negatif, menjadi dipol negatif. Yang ditarik menjadi dipol positif. Jadi gambar dipolnya itu seperti huruf S. Nah, seperti ini. Seperti huruf S. Jadi karena ada gaya tarik, ya, ini yang dikatakan sebagai dipol. Di artinya 2. Pol artinya kutub. Punya 2 kutub. Ya, coba. Kutub positif untuk H dan kutub negatif untuk O. Tapi karena non polar nggak punya. Oke, saya jelaskan lebih lanjut di belakang. Pak, mau tanya. Silakan. Yang PeB kan yang bebas ya, Pak. Kalau misal dia keluar masuk berarti kan bisa ya kan, Pak? Maksudnya keluar masuk gimana? Elektron yang PeB itu loh, Pak, kan itu bebas. Berarti dia bisa keluar, bisa masuk ya elektronnya. PeB artinya pasangan elektron yang belum digunakan untuk berikatan. Ya, nanti penjelasan ini akan masuk ke ranahnya ikatan kovalen koordinasi. Tunggu ya, tunggu. Nanti saya jelaskan situ. Oke, ini contoh lain dari ikatan kovalen tinggal.
HCl, ya, boleh juga HBr, boleh juga HI, boleh juga HF, sama tipenya. Nih, atom H punya 1, atom Cl punya 7. Maka silakan didekatkan seperti sebelah kanan ini. Ya, dua pasang elektron berdekatan membentuk sebuah ikatan ini. Ya, ini dari sini gambarnya ke sini. Ya, dua ini membentuk satu ikatan, satu PEI. Nah, dua ini boleh juga digambarkan menjadi sebuah garis seperti ini. Jadi satu garis ini mewakili dua elektron. Ya. Jadinya rumus strukturnya seperti ini, HCl. Ini dasar keterangan. Boleh digunakan untuk HF, boleh digunakan untuk HI, boleh juga digunakan untuk HBr yang bawah ini ya. Nah, penjelasannya seperti ini untuk keempat-empatnya. H punya 1 elektron, Br punya 7. Elektron ini kalau tarik-tarikan menang yang Br, karena jumlahnya 7. Maka elektron akan tertarik ke Br, sehingga Br menjadi dipol negatif, yang ditarik menjadi dipol positif. Ya, yang ditarik menjadi dipol positif. Ini elektron digunakan ada 2. Jadi HCl, HBr, HI, HF itu termasuk senyawa polar. Jadi polar artinya kutub atau muatan. Ingat ya, polar bear, berarti apa? Beruang kutub. Nah, seperti itu. Hanya punya satu PEI, berarti digolongkan sebagai ikatan kovalen tunggal, tapi sifatnya polar, artinya berkutub. Ya, nggak apa-apa, saya perkenalkan dulu nih polar dan non polar. Nanti di belakang saya bahas lagi. Ya. Kemudian dari sisi H, ya kan ini digunakan 2 elektron dari duplet ya. Dari sisi Br digunakan 8 elektron, berarti oktet ya. Jadi kalau 2 duplet, kalau 8 oktet. Pasti nanti ada penyimpangan. Pasti ya, pasti. Oke, contoh lagi. Saya punya senyawa CH4 alias metana. Ya. Metana kalau saya gambarkan seperti ini, C punya 4 elektron, H punya 1 elektron, tetapi hanya jumlahnya 4. Maka tak gambar seperti ini jadinya. Ya. Sesama C dan H saling-saling menyumbangkan satu-satu kan, satu, sehingga dari dua pasang ini akan terbentuk satu garis. Jadi dalam CH4 metana ternyata punya 4 PEI, 4 pasang elektron ikatan, dan 0 PEB. Perhatikan, di C kan nggak ada lagi elektronnya, kan habis kan, dipakai semua untuk berikatan, tidak ada yang nganggur. Ya, PEB-nya 0. Nah, PEB 0 itu ciri dari ikatan kovalen non-polar. Ya. Yang kedua, silakan dilihat. Gambarnya CH4 kan simetris ya. Ya, simetris kan, dari atas ke bawah, kiri kanan simetris. Itu juga ciri dari senyawa non-polar. Kemudian kalau dilihat dari gaya tariknya, gaya tarik elektron, ya, tadi kan C punya 4 elektron, H punya 1. Jadi kalau tarik-tarikan, yang menang siapa? Akan tertarik ke C, ya kan? Akan tertarik ke C, ke 4 elektron itu. Sehingga C akan bermuatan dipol negatif, hanya akan menjadi dipol positif. Ini pengambilan dipol. Tetapi, ada tetapinya, karena ditarik ke 4 penjuru yang sama, maka gaya tarik itu akan hilang. Ya, karena ditarik ke 4 penjuru yang sama dan kekuatannya sama, maka gaya tarik itu akan hilang sehingga menjadi 0 muatannya, gaya tariknya. Nah, itulah ciri-ciri dari siapa? Ikatan kovalen polar. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua, ikatan rangkap 2. Cirinya apa? PEI-nya juga 2. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ya, saya gambarkan adalah gas oksigen. Gas oksigen ya. Gas oksigen itu masing-masing punya 6 elektron. Yang kiri 6, yang kanan 6. Ya. Saya dekatkan, yang sendiri sengaja saya dekatkan. Tujuannya supaya apa sih? Supaya mudah berikatan penggambarannya. Elektron kiri dan kanan membentuk sebuah garis ini. Ya. Kemudian elektron kiri kanan yang atas bentuk ini. Kalau didekatkan. Maka dua pasang elektron ini akan membentuk garis seperti ini. Nah,
Karena jumlahnya 2, maka dikatakan sebagai rangkap 2. Ya, dikatakan sebagai rangkap 2. Kalau tadi kan tunggal, ini dikatakan sebagai rangkap 2. Sehingga jumlah PEI-nya adalah 2. Kalau dihubungkan dengan gaya tariknya, ini, jumlah atomnya 6 akan menarik atom yang kiri. Ya. Tetapi yang kanan juga akan menarik. Nah, akibat 6 ini saling tarik menarik, tetapi sama dengan 0 karena saling sama-sama kuat. Sehingga jumlahnya 0, kalau 0 berarti oksigen, gas oksigen itu juga termasuk kovalen apa? Non Polar. polar, ya, non polar. Oke, kita lanjut. Contoh lain, karbon dioksida. Ya. Saya gambarkan C-nya 1, O-nya 2, maka C menjadi atom pusat. Maksudnya atom yang letaknya di tengah, tak gambar seperti ini. C punya 4 elektron, 1, 2, 3, 4. O kiri kanan. Ya. Tadi syaratnya apa? Kalau ada elektronnya sendiri, silahkan saling didekatkan. Nih, saya dekatkan gambarnya ya. Ini kan sendiri, tak gambar X-nya di sini, elektronnya. Yang kanan, tak gambar di sini. Ya. Tujuannya apa? Untuk memudahkan cara pembentukan ikatannya. Nah, yang kiri, ini penggambarannya jadi seperti ini. Yang kanan jadi ini. Nah, silakan dilihat contoh sebelah kiri ini. Nah, ini saya ambil dari buku, tetapi ternyata bukunya salah. Jadi ternyata buku itu tidak selalu benar. Ini salah satu contoh saya ambil adalah apa? Cara membuat rumus Lewis dari CO2 yang salah. Ini ya. Yang benar yang saya tulis ini. Dari buku pun kadang-kadang salah gitu loh ya. Nah, kalau digambarkan, terbentuk seperti jadi O punya kiri punya 2, PE-nya kanan punya 2. Sehingga karbon dioksida dikatakan sebagai ikatan kovalen rangkap 2. Kalau dihubungkan dengan gaya tarik lagi, ya. Nih, C tadi punya 4 elektron, ya. O punya 6, maka akan tertarik ke arah O sehingga menjadi dipol apa? Negatif. Nah, ini C-nya menjadi Positif. dipol positif. Yang O sebelah kiri juga akan menarik, jadi dipol negatif. Negatif. Tetapi sekarang, gini, karena kiri sama kanan sama-sama kuat, ya, gaya tariknya ini akan menjadi 0, tidak ada lagi dipolnya hilang, ya kan? Karena 0 maka dikatakan CO2 sebagai senyawa kovalen non polar. Juga dari bentuk strukturnya dia adalah simetris. Kenapa kok simetris? Ini kalau saja dibelah jadi 2 akan membentuk sama, kiri dan kanan akan sama. Itu ciri simetris. Ciri simetris kalau dibelah, kalau segi 4 dibelah jadi 4 sama semuanya. Ini kalau dibelah jadi 2 sama. Itu ciri simetris. Seperti itu. Lanjut. Nah, saya punya senyawa C2H4. Ini namanya etena. Ya. Nanti di akhir semester 2 kalian akan kenal yang namanya etena ini. Oh enggak nih. Ini akan bergeser ke kelas 2 semester 3. Dulu di semester 2 kelas 1, ya. Cara gambarnya gimana? Karena C-nya 2, hanya 4, maka C sebagai atom pusat karena lebih sedikit. Ya. Gambarnya seperti ini. C, ini C. Nah, C kan punya 4 elektron kan? Bisa gambarkan 4 elektron. Ya. Yang kanan saya ganti warnanya biar beda sedikit. Saya ganti biru. Saya pakai yang dot. 1, 2, 3, 4. Kemudian H jumlahnya 4, masing-masing nanti kiri ngikat 2, ya, kanan ngikat 2. Di mana letaknya? Ya, di mana letaknya? Oke. Ini yang sendiri akan saya dekatkan dengan elektronnya H. Ya, yang sendiri akan saya dekatkan dengan elektronnya H. Ya, untuk H yang kanan saya ganti warnanya biar bedanya tahu. Ya, warna yang bagus cuma 2, merah sama biru, yang lain kadang-kadang nggak jelas. Ya. Nih, ini saya dekatkan
Oh, silang ya. Di elektronnya dari H, kemudian ini elektronnya dari H. Nah, silakan dilihat gambarnya sekarang. H dengan C membentuk sebuah ikatan kovalen tunggal C. Yang bawah juga begitu C. Kemudian yang kanan sama ya. Nah, perhatikan antar C dengan C. Ini kan ada elektron tunggal dengan tunggal kan, maka akan terbentuk sebuah ikatan. Yang ini juga gitu, tunggal dengan tunggal akan terbentuk ikatan. Nah, inilah ketahuannya ikatan rangkap dua di etena. Ya. Nih, jadi pada etena itu ada satu ikatan rangkap dua dan ada 4 ikatan tunggalnya. Nah, kalau ditanya etena itu termasuk polar atau non polar? Nah, kalau dilihat dari gambarnya itu adalah simetris. Ya, kalau saya putus jadi dua, kan kayak cermin kan, kiri dan kanan sama kan? Berarti etena ini juga termasuk Jawa apa? Non Non polar. polar. Ya, non polar. Oke, itu penggambaran dari etena dengan rumus garis dan strukturnya. Oke, sekarang ikatan kovalen rangkap 3 terjadi pada gas nitrogen. Silahkan dilihat. Nah, sama dengan ini, ya. Meskipun dari buku saya ngambil contoh, juga masih salah gambarnya. Harusnya gambarnya seperti ini. N yang kiri punya 3 elektron yang sendirian dulu, ya kan? Jadi saya usahakan yang 9 saling berdekatan seperti ini. Yang enggak dipakai, sisihkan jauh-jauh, ya. Yang kanan, elektronnya tinggalkan 1, 2, 3 gitu kan ya. Yang enggak dipakai kan jauh-jauh seperti ini. Enggak langsung jadi seperti ini, enggak. Harusnya seperti ini dulu. Baru nanti ke sini didekat-dekatkan. Oh, yang atas dengan atas ketemu ini, gitu kan ya. Kemudian yang tengah ketemu ini, yang bawah ketemu ini. Loh, sisa 2, PEB, PEB. Maka dalam gas nitrogen ini ada 3 PEI atau rangkap 3. Seperti itu penjelasannya. Ya. Nanti silakan dilihat, ingatlah ini silakan dibaca. Inilah penggambaran ikatan kovalen rangkap 3 pada gas nitrogen. Gas nitrogen juga termasuk senyawa kovalen non polar. Karena apa? Dia sama-sama 5, kalau saling tarik menarik ya akan seimbang. Sama-sama 5 ke kiri dan ke kanan akan seimbang, sehingga totalnya nanti akan 0 muatannya. Ya. Kita lanjut. Contohnya ada lagi. Nah, ini ada lagi contohnya pada senyawa etuna. Etuna itu adalah gas karbit. Ya. Jadi kalau kalian orang ngelas, itu yang keluar itu adalah gas karbit. Itu etuna. Ya. Ini perhatikan. C2H2. Berarti atom pusatnya adalah C. Ya. Jumlah elektornya 4, 1, 2, 3, 4. Ini langsung dijujuk ya. Harusnya gambarnya seperti ini. Ya, 1, 2, 3, 4. Yang kanan 1, 2, 3, 4. Baru ketemu H, baru ini ketemu H. Gitu kan harusnya ya. Nah, baru yang dekat-dekat dengan ini, yang atas dengan atas dekatkan, gitu kan ya. Jadi ini, yang tengah jadi ini, yang bawah jadi ini. Jadi nggak langsung seperti ini prosesnya. Nah, maka pada antar C dengan C ada 3, ya, ada 3 PEI, rangkap 3-nya di sini. C dengan H tunggal, sehingga ada 3 PEI, ya. Itu pada senyawa etuna. Yang bawah itu ada senyawa asam sianida, ya. Ingat kasus kopi sianida. Nah, asam sianida itu ada di dalam singkong. Jadi kalau kalian pas mengupas singkong, setelah kulit kan terasa licin-licin tuh ya, disitulah letaknya sianidanya. Maka saat mencuci singkong harus bersih, jangan sampai masih licin-licin. Kenapa? Nanti kalau dimakan kalian bisa pusing, mabuk dan sebagainya. Itu karena sianidanya. Yang kedua, di gadung. Tahu makanan gadung? Itu Yep. pengolahannya 7 hari untuk menghilangkan asam sianidanya. Ya, dengan abu boleh, dengan air mengalir boleh. Ya, itu racunnya di situ di gadung itu. Gambarnya seperti ini. H punya 1 elektron, ya. Kalau saya gambar ulang seperti ini ya. C kan punya 4 ya. 1, 2,
3, 4. Satu elektron C yang kiri berikatan dengan satu elektron H. Kemudian N, tadi kan punya berapa? 5 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Itu kan caranya. Nah, caranya seperti ini harusnya. Jadi elektronnya sendiri ini saling berdekatan. Atas dengan atas, di tengah dengan tengah, bawah dengan bawah. Baru jadilah seperti ini. Ya. Ini harusnya sudah jauh di sini letaknya. PEB-nya. Gambar seperti ini. Nah, jadinya seperti ini kalau digambar strukturnya. Ya. Pada asam cyanida antara C dengan N ada ikatan kovalen rangkap 3, kemudian antara C dengan H ada kovalen tunggal. Ya, seperti ini. Lalu termasuk kalau ditanya, pada HCN itu termasuk polar atau non polar? Itu. Ya. Pada polar atau non polar. Nah, silakan dilihat aja. Kira-kira polar atau non Polar ya, polar? Pak. Polar, Pak. Ya, Polar. Karena apa? Karena punya PEB. PEB di N juga N lebih banyak, akan tertarik ke sini. Ya. Nanti hanya akan jadi dipol positif, ini akan jadi dipol negatif. Ya, polar ya. Kira-kira yang etona polar apa non polar? Polar. Polar. Polar, Pak. Kenapa kok polar? Non polar ya, non polar. Non polar. Dia dari gambarnya, kalau kalian belah jadi dua seperti ini, kan seperti cermin kiri dan kanan, ya kan? Iya, Pak. Iya, maka Iya, dia Pak. masuk menjadi siapa? Polar. Non polar. Polar. Non po. Oh, Oh, sorry, non polar ya, non polar. Untuk C22 adalah non polar, untuk HCN adalah polar. Ya. Oke. Yang keempat, ikatan kovalen koordinasi. Ini menjadi pertanyaan di depan. Apa bedanya dengan 1 dan 3 tadi di sini? Ikatan kovalen koordinasi terjadi karena pasangan elektron yang dipakai itu hanya berasal dari salah satu atom yang berikatan. Jadi tidak dua lagi, hanya dari satu. Ini gambaran gampangnya seperti ini. Kalau kalian haus, jajan, nggak punya uang, tapi dibelikan oleh temanmu. Nah, berarti kamu termasuk apa? Ikatan kovalen koordinasi. Kalau ikatan kovalen kan begini, saya punya uang 500, teman saya 500, urunan ya, untuk beli es satu. Nah, itu berarti kovalen. Kalau diberi itu kovalen koordinasi. Nanti akan ada tanda panah yang menyatakan sumber PEB yang dipakai dari mana. Ya. Sumber PEB-nya dari mana itu dari arah panah. Ini penggambarannya. Nah, contohnya ini, amonia NH3 akan bereaksi dengan boron trifluorida. Boron trifluorida nanti boleh diganti BCl3, Bi3, ini ibunya jelek, BBr3, boron tribromida, boron triiodida, boron trifluorida, boleh diganti. Nah, seperti ini. Amonia NH3 dari gambar ini ternyata kan punya sisa 1 PEB. Boron trifluorida elektronnya 3 dipakai semuanya untuk tingkat F. Kan nggak punya dia. Maka biar bisa berikatan antara NH3 dengan BF3, maka elektron N ini akan disumbangkan ke B. Karena yang menyumbang N, maka tanda panahnya berasal dari N menuju siapa? B. Ya. Jadi kalau orang diberi, itu ya ini, N memberi ke B. Nanti panahnya seperti itu. Jadi nanti ciri di ikatan kovalen koordinasi itu ada siapa nanti? Tanda panah. Ya, ada tanda panah seperti ini. Itulah ikatan kovalen koordinasi. Ya. Akan saya kasih contoh berikutnya. Ada pertanyaan sebelumnya? Pak, kenapa yang 2 ini, yang N ini ke B, Pak? Kok nggak B yang ke N? Oke. Gini, ini kita bicara orang kaya dan orang tidak kaya. Orang kaya kan cenderung memberi, kayak tidak pelit loh ya. Nah, seperti ini, N punya 2 elektron yang nggak dipakai, F nggak punya, sudah habis. Maka kalau pengen beri ikatan, maka N ini yang memberi elektronnya. Ini nggak mungkin, karena nggak punya kok. Mau memberi apa nggak punya, uang habis. Jadi orang yang memberi itu pasti kelebihan. Ya, kelebihan, pasti diberi seperti itu. Oke.
Contohnya lagi, ikatan koordinasi itu terjadi pada senyawa asam nitrit HNO3, amonium klorida, belerang trioksida, asam sulfat, dan beberapa lagi, dan saya kasih contoh. Nah, silakan dilihat gambarnya. Ini dulu sering keluar di Unpun, ya. Klikkan. Nah, silakan dilihat. Kalau seperti ini gambarnya, berarti dia adalah ikatan kovalen rangkap 2. Nih, contohnya. Ya kan? Kalau X dot sama cross, pasti ikatan kovalen tunggal. Ya kan? Tapi lihat di sini. N punya, N kan 5 elektron kan? Yang 2 belum dipakai untuk berikatan, O punya 6, tapi tidak digunakan sama sekali. Punya 6, tapi dia nggak mau nyumbang. Akhirnya yang nyumbang siapa? Yang nyumbang nitrogen. Maka asalnya dari nitrogen menuju oksigen. Kan ada loh kadang-kadang orang kaya yang sukanya disumbang terus. Ada toh? Ya ternyata sama perilakunya sama atom di sini. Di sini atom O punya 6 elektron, banyak kan? Tapi nggak mau nyumbang, justru yang nyumbang malah yang sedikit. N kan 5, nyumbang 2. Jadi seperti ini. Nah, inilah kovalen koordinasinya. Ya. Saya tambahkan lagi gambarnya. Silakan nih, asam sulfat. Ya. Ini ikatan struktur Lewis yang kiri nih ya. Struktur Lewis yang kiri, yang kanan strukturnya, rumus strukturnya. Ya, ini rumus struktur Lewis, ini rumus strukturnya. Ya. Silakan dilihat. Ini ada tanda panah dua kan ke atas dan ke bawah. Berarti pada asam sulfat itu punya 2 ikatan kovalen koordinasi. Jadi nanti kalau ditanya pada asam sulfat ada berapa ikatan koordinasi? Ada 2. Ada berapa PI-nya? 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, silakan dilihat. Oke. Jadi ini S punya 2, O punya 6 tapi nggak dipakai, akibatnya disumbang. Yang atas yang gitu, O punya 6, O S sisa 2 dipakai, disumbangkan. Jadi seperti itu. Kemudian belerang trioksida seperti ya. Ini O punya 6 elektron tapi nggak dipakai semua. Justru punya S ini sisa 2 ini. Disumbangkan ke O. Yang bawah juga gitu, S kan punya 6 kan? Nah, ini S kan aslinya punya 6. Yang 2 berikatan rangkap dengan O yang kanan, yang atas dan bawah nggak mau nyumbang, maka yang nyumbang S-nya. Maka pada belerang peroksida itu punya 2 ikatan kovalen koordinasi dan 1 rangkap 2. Contoh lagi, belerang dioksida seperti ini. Ya, belerang dioksida. Gambarnya seperti ini. Yang kiri itu ikatan rangkap 2, ini saya gambar ulang seperti ini. Ya, S kan punya 6. Kemudian coba 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Saya kurang 2 ini gambarnya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini S-nya masih punya 2. Sehingga kalau punya PeB2 pasti dipastikan SO2 itu siapa? Polar. Ya. Meskipun gambarnya kelihatan seperti non polar. Ini SO2, belerang dioksida. Yang ketiga, H3O. Ini kurang plus ya. H3O plus itu adalah hidronium. Asalnya dari air yang ketambahan ion H+. Ion H+ itu nggak punya elektron. Maka kalau mau berikatan, oksigen tadi kan masih punya 2 PeB kan? Ya, masih punya 2 kan? Nah, salah satu PeB ini digunakan untuk mengikat H+ ini. Maka ion hidronium juga termasuk contoh ikatan kovalen koordinasi. Gambarnya seperti ini. Oke, kita langsung contoh enggak? Nah, ini ada asam nitrit. Ya. Soal-soal yang keluarkan ini soal-soal yang sering dulu favorit ya. Ini struktur Lewisnya, kalau saya gambar dari rumus strukturnya dan seperti ini. Yang O kiri ikatan rangkap 2, yang kanan tunggal, yang bawah ternyata adalah ikatan kovalen koordinasi. Jadi kalau digambar ulang jadinya seperti ini. Nih, pada asam nitrit. Pakai SO3, sudah tadi ya, sama caranya. Lewati saja. Masih ada 3 yang belum absen di chat, baru 31 dari 34. Jadi asam nitrat sudah, terulang lagi. Nah ini, NH3, BCl3. Tapi yang di depan tadi loh ya.
Kalau tadi kan ditekankan NH3 BF3, boleh diganti BCl3, boleh diganti BBr3, boleh diganti BI3. Ya. N punya satu PEB, B habis. Maka kalau ingin berikatan, maka N yang nyumbang elektronnya. Ya, di sini letak ikatan kovalen koordinasinya. Itu disumbang ya. Nih, tadi di depan saya bilang apa? Oktet sama duplet ya. Nah, ketemunya di sini. Kaidah duplet 2 elektron dan oktet 8 elektron. Suatu senyawa mengikuti aturan oktet atau kaidah oktet jika pada atom pusatnya dikelilingi 8 elektron atau 4 pasang elektron. 8 kan udah dua kan 4 kan. Nah, contohnya seperti ini. Pada senyawa NH3, perhatikan, di lingkaran N itu jumlah elektronnya ada 8. Berarti pada senyawa NH3 mengikuti kaidah oktet. Dari sisi N8, dari sisi H2. Ini saya tulis D, duplet. Ya. Senyawa lagi, belerang dioksida. Dari atom S itu 8 elektron, dari atom O juga 8 elektron. Jadi dia mengikuti kaidah oktet. Fosfor triklorida, PCl3. Ya. Nanti PCl3 itu sama dengan PBr3, sama dengan PF3, sama dengan PI3 ya gambarnya ya. Sama persis ya. Silakan dilihat. Dari atom pusat P itu jumlah elektron yang terlibat dalam ikatan ada 8. Berarti mengikuti kaidah oktet. Dari sisi Cl juga masing-masing 8. Ya. BBr juga saya nggak saya jelaskan karena sama. Kemudian saya punya lagi siapa ini? CCl4. Namanya karbon tetraklorida. Itu saudaranya adalah ini. CF4, CBr4, CI4. Ya, CH4 juga sama penggambarannya, cuma elektronnya 1 bukan 7, bahkan 1. Ya. Dari sisi C, atom pusat, itu ya elektronnya terlibat ada 8 atau 4 pasang. Maka dikatakan mengikuti kaidah oktet. Ya. Silakan, dari sini ada pertanyaan. Duplet 2 itu maksudnya gimana ya, Pak? Oke, duplet maksudnya gini. Silakan dilihat yang H ini ya. Dari sisi atom H dengan N, kalau pengen berikatan hanya memerlukan 2 atom. Sehingga dikatakan sebagai duplet. Tetapi dari atom pusat N, kalau ingin berikatan, maka dia memerlukan 8 elektron. Ya, jumlahnya kan ada 8. Oke, nanti saya tunjukkan lagi selanjutnya ini ya. Ini saya tunjukkan. Kalau ada yang 8 oktet, berarti ada yang nyimpang, ya, ada yang nyimpang. Contoh lagi ini, senyawa boron trifluorida, ya, saudaranya adalah ini, BCl3, BBr3, BI3. Dari sisi boron kan cuma punya 3 elektron, ya, mengikat masing-masing 1 dari F, maka jumlahnya kan 6 elektron. Itu sama dengan 3 pasang elektron PEI. Maka tidak ngikutin 8. Cuma berapa? 3. Jadi dia tidak mengikuti kaidah oktet. Tetapi dari sisi F-nya, dia 8. Nanti yang jadi patokan adalah pada atom pusatnya. Ya, kalau digambar seperti ini. BF3, BCl3, BBr3, BI3. Persis gambarnya seperti ini. Contoh berikutnya. Nah, kalau ditanya, BF3 itu adalah termasuk senyawa non-polar karena akan tertarik ke 3 arah yang sama. Ya. Juga contoh PCl5, fosfor pentaklorida. Ya. Nanti saudaranya tinggal ganti siapa? Cl menjadi F, BRI. Ternyata elektron yang terlibat di atom pusat itu ada 10 elektron ini, 10 elektron. 10 elektron sama dengan 5 pasang PEI. Dari sisi Cl memang 8, tapi dari sisi atom pusat dia adalah 10 elektron. Ya, jadi menyimpang dari aturan oktet. Yang berikutnya, silakan.
Kalau semisal menyimpang dari aturan, semisal kurang dari 8 elektron atau lebih itu gimana ya, Pak? Tidak masalah, tidak masalah. Jadi memang setiap atom punya ciri khas, ciri khusus. Sama dengan di konfigurasi kemarin, ada yang khusus. Ya. Jadi tidak semua senyawa itu mengikuti satu aturan. Pasti punya sesuatu yang khusus. Tetapi dia tetap stabil. Jadi senyawa untuk stabil, dia akan mengikuti aturan khususnya itu. Contoh di sini ada SF6, belerang heksafluorida. Nih, dia lebih khusus lagi, tidak 5, tidak 10, justru berapa? Yang terlibat di atom pusat untuk stabil, dia malah 12 elektron atau 6 PeI. Dan dia ditarik ke 6 arah yang sama. Sehingga SF6 atau belerang heksafluorida ini termasuk golongan kovalen nonpolar. Non-polar. Ya, silakan lihat gambarnya nih ya, nonpolar. Seperti itu untuk stabil. Justru dia kalau menjadi SF4 nanti malah tidak stabil, bukan lagi nonpolar. Nanti pada pokok bahasan bentuk molekul nanti akan saya jelaskan. Nanti ada SF4, ada SF6. Sekarang belum, jangan nanti kalian bingung. Yang kedua, ini saya jelaskan lagi dari BeCl2 ini ya, berilium klorida, BeCl2. Ya. Be itu hanya punya 2 elektron, masing-masing satu elektronnya mengikat 1 elektron dari Cl. Nah, ini gambarnya salah. Harusnya yang tunggal itu diletakkan di sini ya. Harusnya yang tunggal diletakkan di sini kan biar dekat, kok malah dijauhkan. Ini ya, bisa pindah ya. Ini yang dua di sini. Ya, ini saya coros. Harusnya seperti ini gambarnya. Jadi elektron yang sini didekat-dekatkan. Ternyata di atom pusat Be itu hanya cuma 4 elektron atau 2 pasang. Dari sisi Cl memang 8, maka dia juga termasuk penyimpangan, tidak oktet untuk stabil. Ya. Lagi, contoh bawahnya lagi. Oh, sudah kesana lagi. Saya berhenti di sini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, tadi ada duplet tadi, contoh saya hidrogen ya, hidrogen. Nah, hidrogen kan seperti ini kalau digambar. Maka untuk berikatan dari sisi H kiri jumlah elektronnya 2, dari sisi yang kanan juga jumlah 2. Jadi gas hidrogen untuk stabil mengikuti kaidah duplet, tidak bisa oktet karena maksimum hanya 2 dia. Seperti itu. Jadi bentuk stabilan itu tidak bisa digeneralisasi harus sama semua, enggak. Ya, jadi setiap senyawa itu punya fungsinya masing-masing. Silahkan, ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya. Ya. Berarti yang yang hanya 2 elektron gini ini berarti kan yang duplet tadi ya, Pak ya? Ya. Kalau berikatan hanya 2 saja, berarti mengikuti kaidah duplet. Kalau 8, oktet. Selain 2 dan 8, berarti disebut sebagai penyimpangan kaidah oktet dan duplet. Seperti itu. Tanya lagi, kalau semisal saling tarik menarik itu sama, itu berarti non polar ya, Pak? Ya, nanti setelah ini saya perjelas lagi mengenai polar dan non polar. Oke, saya buka sekarang yang non polar dulu. Nah, 2 atom non logam sudah jelas ya, dibatasi 2 atom non logam sejenis diatomik, dari kata 2. Jadi atom yang terbentuk dari 2 unsur membentuk suatu ikatan kovalen non polar. Misalnya gas hidrogen, gas oksigen, gas nitrogen, gas fluor, brom, dan iod, gas metana, boleh ganti CCl4, CBr4, CF4, CI4 terserah. Kemudian ini benzena, kemudian ada BF3, BCl3, BU3, BBr3 masuk ke dalam ikatan kovalen non-polar. Ya. Maka ikatan kovalen terbentuk memiliki keelektronegatifan yang sama, daya tariknya sama. Nah, ini saya gambarkan ya. Yang I2, F2, BR2
H2 gambarnya seperti ini. I, masing-masing punya 7 elektron. I yang kanan punya 7. Yang satu saling berdekatan membentuk sebuah ikatan. Ya. Dan di sini terjadi tarik-menarik. I yang kanan menarik ke kanan, I yang kiri menarik ke kiri. Tetapi gayanya sama kuat. 7 sama 7. Sehingga akan saling menghilangkan menjadi 0. Kalau gaya tariknya itu 0, disebut sebagai non-polar. Nanti akan muncul istilah dipol. Di dari kata dua, pol dari kata polar, kutub atau muatan. Akan timbul dua kutub, yaitu apa? Kutub positif dan kutub negatif. Tetapi ternyata di I2, F2, dan semua senyawa yang saya tulis merah ini, itu tidak ada. 0, lalu menghilangkan. Contoh lagi hidrogen ya. Hidrogen elektronnya 1. Ini ada salah satu menjadi dot ya. Bukan silang-silang. Karena berbeda dari kiri silang, dari kanan itu hanya untuk membedakan saja. Maka hidrogen yang kiri narik ke kiri, yang kanan narik ke kanan. Karena gaya tariknya sama, sehingga nanti totalnya adalah gaya tariknya 0. Dikatakan sebagai ikatan non-polar. Nah, gambar lagi contoh seperti ini. CO2. Ya. CO2 berdasarkan elektronnya, elektron O kan ada 6, C hanya 4. Maka tertarik ke arah sini kan, ke arah O kan. Sehingga O-nya jadi dipol negatif, C-nya dipol positif, O-nya dipol negatif. Ini seolah-olah, ya seolah-olah ada dipol. Karena dipolnya itu gaya tarik ke kiri dan ke kanan sama, maka menjadi hilang. Nah, sekarang di kanan tidak digambarkan lagi, ya kan? Gambar dipolnya nggak ada kan? Kenapa? Gaya tariknya sudah seimbang, 0. Ya, gaya tariknya menjadi 0, maka gambar simbolnya dipol-dipol itu menjadi nggak ada. Dari segi siapa tadi? Gaya tariknya itu 0, kemudian dari gaya geometrisnya dia bersifat simetris, maka senyawa karbon yang sudah digolongkan sebagai senyawa kovalen non polar, ya, non polar. Oke, contoh lagi. Nah, bagaimana membedakan senyawa non polar dan non polar? Nih, yang biru dengan merah silakan dilihat. Kalau non polar, nanti bentuk molekulnya simetris seperti ini. Ini kan bentuk segi 4 kan? Nah, ini kan simetris. Kalau dibagi horizontal seperti ini, kalau vertikal seperti sama, simetris. Kalau nanti senyawa non polar itu tidak simetris, ya dari bentuk molekulnya. Kemudian dari PEB-nya untuk senyawa non polar tidak punya PEB. Contoh, CCl4 kan C-nya habis kan? Tidak punya PEB lagi, maka dia adalah non polar. Tapi nanti kalau air ketemu air, ya oksigen, dia masih punya 2 PEB. Nah, maka ini masuk ke dalamnya apa? Polar. Yang kedua, ketiga ya, polarisasi muatan 0. Cl punya 7, 7, 7, 7, C cuma 4. Maka akan ketarik ke arah C yang sama, ke 4 penjuru. Ya, kalau kamu di tengah, ditarik 4 orang dengan gaya yang sama, bergerak enggak? Enggak. Enggak. Sehingga gaya menjadi 0. Ya, sehingga gaya menjadi 0. Sehingga seolah-olah ada dipol, hilang dipolnya, jadi 0. Sehingga termasuk sebagai ini, non polar. Tetapi air, ya, O punya 6, H punya 1, dia akan tertarik ke arah O. Sehingga dia akan menjadi dipol negatif, hanya menjadi dipol positif. Nah, tidak sama gaya tariknya. Maka air termasuk senyawa termasuk senyawa polar. Ya, punya PEB, tidak simetris, gaya tariknya tidak seimbang. Ketiga-tiganya memenuhi. Nanti untuk contoh CF4, CBR4, CI4, CCl4 itu sama semua ya, non polar semua. Ya, sama semua, termasuk CH4. Ya. Yang kovalen polar, ya silakan. CI4 tadi non polar ya Pak ya? Ya. Tadi, tapi kok tulisannya polar? Mana. Yang ini ya, CCl4 ya. Oke. CCl4 adalah ikatan kovalen non polar. Ini polar ya. Nah, buku pun masih salah gitu loh ya. Ternyata buku pun masih
Salah. Kenapa coba tadi yang saya ambil sebagai contoh? Ternyata salah kan? Ya seperti itu. Tidak semua buku Pak, ternyata. saya mau nanya. Silahkan. Itu kita tahu kalau misalnya Cl itu ada apa 7 elektron itu dari mana, Pak? Nah, Dari golongannya. ya di depan dan di kovalen kemarin di ionik sudah saya kasih golongan 1A sampai 7A kan ya. Artinya apa? Ya. Golongan 1A itu punya 1 elektron. Kalau lepas jadi plus, muatan plus. 2A punya 2 elektron. Kalau lepas jadi 2 plus. Gitu kan? Golongan 3A, elektron kalian 3, kalau lepas jadi 3 plus. 4A bisa melepas, belum menerima. 5A, elektron valensinya 5. Untuk stabil, dia menerima 3 elektron. 5 elektron valensi itu, kalau digambarkan dengan Lewis, ada 5 titik atau 5 cross hilang. Itu. Jadi tadi di depan kan sudah kasih tabel Lewis ya. Jadi mengikuti golongannya. Golongan 1 ya 1, 2 ya 2, 3 ya 3, 5 ya 5 elektron, 7 ya 7 elektron gitu. Maka kemarin saat di halaman terakhir slide kan saya tampilkan ya Pak. Golongan 1A siapa saja, golongan 2A siapa saja gitu kan ya. Perjalanan campuran serota rasa itu seperti itu. Sekarang saya bahas nih senyawa kovalen polar. Dikatakan polar jika senyawa tersebut mempunyai perbedaan keelektronegativan. Ya, contoh semua asam, ini semua asam ya. Saya baca nih, asam bromida, asam iodida, asam klorida, air, amonia, ya, asam klorida, itu semuanya termasuk contoh senyawa kovalen nonpolar. Penjelasan seperti ini. H menyumbangkan 1 elektron, F7. H sama F kalau disuruh tarik tambang, menang F. Kenapa? Karena F elektronnya 7. Ya, karena tertarik ke arah F, maka timbul dipol negatif. H karena tertarik menjadi dipol positif. Nah, karena ada gambar 2 dipol ini, maka dikatakan menjadi senyawa polar. Kalau dilihat dari bentuk molekulnya, dia tidak simetris. Kenapa? Lihat ini gambarnya. H kecil seperti ini. F besar seperti ini. Apakah simetris? Enggak kan? Tidak seimbang kan? Seperti itu. Penjelasan untuk HF juga berlaku untuk siapa? HBr, HI, dan HCl. Nah, gambarannya seperti ini. Ada dipol positif, ada dipol negatif. Nah, maka nanti kalau di buku-buku digambarkan arah panahnya seperti ini. Oh, ternyata H kalah, tertarik ke arah F. Seperti itu. Penjelasan dari NH3. Nih. N punya 3 elektron. Yang sendiri, ya kan, saya dekatkan dengan elektron dari H. N punya 5, H punya 1. Maka akan tertarik ke arah N. Sehingga N menjadi dipol negatif, hanya menjadi dipol positif. Di sini N juga punya PEB. Maka PEB itu ciri siapa? Senyawa polar. Ya, punya senyawa polar. Selain siapa? Dipol tadi. Juga dari bentuk molekulnya dia tidak simetris. Jadi ketiga-tiganya memenuhi syarat. Oke, penjelasan berikutnya. Semoga bisa menambah. Nah ini. Nanti kalau ketemu soal seperti ini, ya, kalau ketemu soal disuruh menentukan polar atau non polar, kemudian ada daftar nilainya, silahkan dihitung selisihnya. Ya. Silahkan dihitung selisihnya. Contoh, CO, berarti harganya C berapa? 2,5. O, 3,5. Beri selisihnya 1. Ya. Senyawa kedua, nitrogen monoksida. N 3, O 3,5, selisihnya 0,5. Ya, ini selisih elektronegatifan loh ya. H 2,1, Cl 3,0, ya, maka selisihnya 0,9. Maka berdasarkan selisih itu, kepolaran yang dapat diurutkan. Jadi semakin rentangnya banyak, selisihnya banyak, maka dia cenderung menjadi senyawa yang polar. Kalau mendekati 0, itu mendekati senyawa non polar. Gitu. Jadi tadi kan non polar kan 0 kan ya. Kalau polar itu kan 0, sekian. Nanti kalau satu ke atas ya, 1 ke atas, 2 ke atas nanti menjadi
sudah beda lagi, bukan polar, tapi senyawa ionik nanti. Ya, ini cara mengerjakannya. Yang kedua, ketemu lagi daftar seperti ini. Silahkan dicari selisihnya. Ya, silahkan dicari selisihnya. Nih, ternyata selisih antara HF itu nanti ketemu 1,9, BRF itu ketemu 1,2, asam bromida ketemu 0,7. Maka yang paling polar adalah HF. Kepolaran HF lebih kuat daripada boron fluorida, lebih kuat daripada asam bromida. Tapi dia termasuk senyawa siapa? Polar, karena masih 0, bukan 0. Ya. Semakin besar selisih keelektronegativan, ikatannya semakin polar. Ya, semakin polar. Contoh lagi. Ini. Jadi kalau ada ketemu angka keelektronegatifan, silahkan dicari selisihnya. Nah, kita buktikan saja. Urutan kepolarannya mulai dari HI, HBr, dan HCl ya. Oke, kita hitung saja. H, berapa tadi? 2,1. Cl, berapa? 3 ya? 3. Nah, 0. Berarti selisihnya adalah 0,9. H, 2,1. Kemudian I adalah 2,5. 2,5. Maka selisihnya adalah 0,4 ya. 4. Kemudian H 2,1, 2,1. BR-nya 2,8. 2,8. Maka ada selisih 0,7. Maka urutan kepolarannya dari yang tertinggi berarti siapa? Dari yang terendah. HI. HI yang terendah ya. HI yang terendah ya. HCl. HI yang terendah. HCl, HBr, HI. Mintanya apa? Mulai dari yang terkecil ya. Harusnya HI dulu. HBr, HCl. Ini kan ini harusnya ini ya. Terkecil dari HI, terus HBr, baru HCl. HCl ya, bukan HCI. Karena L di tulisan ketik itu nggak ada yang gini. Adanya ya gini saja. Inilah tidak konsistennya alfabet ya. Kalau di depan jadi I, gitu. Kalau di tengah kan jadi L kan. Pernah ngamati gitu? Nah, ini bagi anak TK, anak kelas 1 itu sangat membingungkan. Kenapa? Huruf I di depan jadi seperti ini, di tengah kok jadi seperti ini. Jadinya. Gitu kan? Itu tidak konsistennya alfabet I, besar dan kecil. Oke, ini kesimpulannya. Silahkan dilihat. Kalau selisihnya 0, ya, maka masuk ke dalam ikatan kovalen nonpolar. 0, sampai 1,9 ya, itu masuk ikatan kovalen polar. 2 ke atas sudah menjadi ikatan ionik kemarin itu. Karena siapa? Sudah menjadi logam dan non-logam unsur-unsurnya. Jadi nanti kalau ketemu angka-angka, disuruh ngitung seberapa selisihnya, gunakan patokan ini ya. Kalau 0 hasilnya berarti kovalen nonpolar, 0, sekian sampai 1 berarti 2 masih menjadi polar. Kalau di atas 2 sudah menjadi ikatan ion atau senyawa ion nanti senyawanya. Seperti itu. Silakan masih berapa? 3 yang belum absen nih, baru 31. Pak, saya mau nanya. Silahkan. Kalau di atas 3 itu masih ion atau ada yang lain? Oke, di atas 3 ya. Kan maksimum 4. Kemarin dari skala Pauling itu maksimum berapa? 4, antara 0 sampai 4. Jadi kalau 2 sampai 4 itu masuk ke dalam ion. Nanti kalau sendirian 4 total, nanti kita masuk ke pokok bahasan berikutnya, nanti ikatan logam. Dia selogam sendirian, nggak gandeng sama siapa? Nggak gandeng sama non logam. Ya logam saja nanti. Malah nanti teorinya akan beda sedikit. Jadi nanti pada pertemuan berikutnya saya bahas tentang ikatan logam. Tapi cuma sedikit ya. Kalau mau baca sendiri silahkan. Silahkan, ada lagi? Silahkan, ada. Saya mau tanya, itu Silahkan. cara menentukan 2,14 itu dari mana ya, Pak? Dari selisihnya.
Bukan, yang Sekarang ini, angkanya yang Oke. 2,1. oke. Silakan dibuka lagi PPT-nya saat ikatan apa keperiodikan. Di situ sudah saya jelaskan tentang skala Pauling, ya. Kalau di situ ada skala Pauling, tabel periodiknya sudah ada angka-angkanya. F punya skala Pauling 4,0 tertinggi, gitu kan? Kemudian terendah golongan 1A paling bawah 0,9 sampai akal saya. Ya, silakan nanti lihat skala Paulingnya. Jadi keelektronegatifan itu ada di pokok bahasan sifat keperedikan unsur mengenai skala Pauling. Silakan ada lagi? Tidak, Pak. Oke. Terima kasih. Silakan yang belum absen baru 32 orang. Oke, sekarang saya buka yang ini. Oke, silakan dibuka HP-nya. Kelihatan? Di layarnya masing-masing kelihatan? Oke. Ini saya kasih polling. Polling bisa berupa polling, bisa berupa survei. Insya Allah guru lain belum pernah ada yang pakai gini ya? Belum ya? Oke. Gimana ya, Pak? Maksudnya Belum gimana? keluar. Oke, ini saya keluar. Belum keluar, Pak. Sudah, silakan dilihat. Sudah muncul? Sudah, Pak. Oke. Silahkan diklik jawabannya. Ini tidak berpengaruh dengan nilai loh ya. Tidak ada kaitannya dengan nilai. Silahkan diisi pollingnya. Saya kasih waktu 2 sampai 5 menit. Hanya 5 saja kok. Hanya 5 saja. Tidak ada kaitannya dengan penilaian ini. Di pojok atas sudah muncul detikannya. Silakan diisi. Silakan diisi pollingnya. Dua setengah menit. Nomor 1 baru 1 orang jawab. Nomor 2 1 orang jawab. Nomor 4 juga 1 baru 1. Yang lain mana ini belum jawab? Oke. Ikut. Dua. Oh.
4 menit. C B B F B Oke, 5:13 detik. Saya genapkan jadi 6 menit. Saya tutup nanti pollingnya. Nanti saya share juga hasil pollingnya. Oke, sudah 6 menit. Saya tutup pollingnya. Ya, habis ini saya kasih tahukan share resultnya. Sudah kelihatan hasilnya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Udah, Pak. Pembahasan nomor 1. Ya. Nomor 1, NH3 amonia termasuknya kovalen polar. Ya, jawabannya yang polar ya. Oke. Kemudian nomor 2, air mempunyai PB sejumlah 2. Masih ada yang salah jawabnya ya. Nomor 3, CBr4 karbon tetrabromida memiliki PI sebanyak 4, otomatis 4 ya. Ternyata masih ada yang ketipu 3/5. Nomor 4, asam sulfat memiliki ikatan kovalen koordinasi sejumlah 2. Nah, 2 ya. Terakhir, SF6 belerang hexafluorida mempunyai ya tembusnya berapa? 12 ya, bukan 6. Kalau 6 itu pasangan. Pertanyaannya, kalau ditanya elektron yang terlibat jumlahnya 12, berapa pasang? 6 gitu analisannya. Itulah hasil polling pagi ini. Saya stop sharingnya. Oke, demikianlah pembelajaran PJJ kali ini ya. Semoga bisa memberikan pencerahan, tambahan ilmu. Insya Allah minggu depan kita ke ikatan kovalen, ikatan logam ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas-siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. ya.